Good morning students, how are you? Kita akan mengidentifikasi isi pokok cerita Hikayat dari buku paket buku Bahasa Indonesia. Hikayat termasuk cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi penerus bangsa. Cerita rakyat penting dilestarikan dan dikembangkan. Setidaknya ada 3 fungsi cerita rakyat yang mengharuskan kita tetap melestarikannya. Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan, karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan. Yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa, karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Di sini, Nak, kamu akan membaca Hikayat Indra Bangsawan. Kemudian nanti ada beberapa soal, silakan dikerjakan, buat di buku latihan, baru kumpul ke Telegram pribadi Miss Minarti Manalung. Kita akan membacanya. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Atah beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Perih dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak Anda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Supian. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat, tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat yang menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syah Perih dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari hujan pun turunlah dengan angin ribut, taupan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syah Perih dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari mencari. Tersebut pula perkataan Syah Perih yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah maligai. Ia naik ke atas maligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syah Perih mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syah Perih pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas.
ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Anta Branta yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuan yang terlalu elok parasnya itu. Atau berapa lamanya Putri Kemala Sari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nuju mengatakan bahwa hanya air harimau yang beranak muda yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bercerita lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si Utan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan paknya diselit besi hangat. Maka anak raja ke-9 orang itu pun menyingsikan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa atau neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskannya oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. Atas sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum raksasa. Saat Buraksa hendak mengambil putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman kepada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk air minum dalam gentong. Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari putri dan mengambil jubah Buraksa. Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian 9 anak raja datang melihat Buraksa tak berdaya. Mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan jubah Buraksa. Raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan putri. Saat itu 9 anak raja datang mendengar pengumuman itu dan mereka memilih untuk pergi. Mereka malu karena sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Oke, sekarang kerjakan 10 soal dari buku paket bahasa Indonesia. Yang pertama, siapakah Indra bangsawan? Yang kedua, bagaimana keadaan kelahiran Indra bangsawan? Yang ketiga, siapakah putri yang ditolong oleh saudara kembar Indra bangsawan? Yang keempat, apa yang dilakukan Siapri setelah berpisah dengan Indra bangsawan? Yang kelima, mengapa Indra bangsawan dan Siapri terpisah? Yang keenam, bagaimana cara Indra bangsawan mengalahkan Buraksa? Yang ketujuh, bagaimana cara Indra bangsawan masuk ke dalam istana Raja Kabir? Yang kedelapan, siapakah yang selalu menolong Indra bangsawan sehingga ia selalu bisa melakukan hal sulit yang dimintai Raja Kabir? Yang kesembilan, apakah Putri Kemalasari mengetahui penyamaran Indra bangsawan? Yang ke-10, apa amanat yang dapat dipetik dari cerita hikayat di atas? Oke, sekarang kerjakan, dikumpul sekarang.
buat di buku latihan. Jawabannya kirim ke Telegram pribadi Miss Minarti Manalu buat di buku latihan. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, tetap semangat belajar ya, Nak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.